You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Dominasi brutal. Marc Marquez diprediksi kunci gelar juara dunia di Mandalika 2025. Tidak hanya sebagai ajang balap terbesar di Indonesia, sirkuit Mandalika musim ini berpotensi menjadi saksi sejarah di mana sang predator, Marc Marquez, mengunci gelar dunia MotoGP 2025. Prediksi ini bukan sekadar harapan, melainkan paparan hitungan matematis dan performa tanpa celah sejak awal musim. Sejak MotoGP bergulir di Thailand, Marquez tak terbendung. Ia mengawali musim 2025 dengan kemenangan sprint dan balapan utama, membuktikan pasangan sempurna antara pembalap dan mesin Ducati Lenovo. Seri demi seri, namanya memenuhi daftar pemenang. Thailand, Qatar, Argentina, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, dan Ceko. Dari 12 seri awal, Marquez menjuarai 8 dari 22 race sejauh ini. Klasemen menunjukkan keunggulan luar biasa. Marc Marquez ada di puncak klasemen dengan 381 poin, unggul 120 poin atas Alex Marquez, dan 168 poin atas Pecco Bagnaia. Menurut mantan rival terdekat, Andrea Iannone, keunggulan ini membuat Marquez bisa mengunci gelar bahkan 4 seri sebelum musim usai, yakni di Mandalika. Mandalika menjadi seri 18 dari total 22 musim ini. Jika Marquez tetap konsisten, minimal podium atau perolehan poin maksimum, maka gelar dunia ke-9 karirnya bisa dikonfirmasi di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia tanpa perlu tunggu tersisa seri. Iannone menyimpulkan, pembalap terbaik di atas motor terbaik. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menang? Jika iya, Marc Marquez konsisten, raih podium di setiap seri, maka dia akan berpesta di Mandalika, Indonesia, imbuhnya. Pendapat senada disampaikan Carlo Pernat yang menilai kemenangan ganda di IP Jerman bisa mempercepat konfirmasi titel Marquez. Apa yang membuat Marquez begitu berbeda di musim ini? Ia sendiri membocorkan strategi khusus. Fokus latihan time attack selama pramusim. Demi mengatasi kelemahan pada sesi kualifikasi, ia melakukan simulasi lap optimal di pagi hari dan memaksimalkan kecepatan sprint saat latihan. Hasilnya, dominasi di sprint race dengan merebut 5 kemenangan beruntun sejak seri di Aragon hingga GP Ceko. Alex Marquez, sang adik, menjadi rival terdekat. Mereka pernah meraih podium 1 dan 2 dalam beberapa balapan secara beruntun, kejadian yang belum pernah dicapai dalam 76 tahun terakhir MotoGP. Marc menilai Alex sebagai pesaing paling serius di antara pembalap lain. Ia menyadari, Alex akan menang lebih dari sekali tahun ini. Dia bisa menjadi juara dunia seperti di Moto3 dan Moto2. Namun kini, dengan selisih poin yang semakin lebar hingga 120 poin unggul per 20 Juli di Brno, keunggulan Marc tampak sangat sulit dikejar. Marquez menyatakan bahwa ketidakefisienannya di helmetless practice sudah berakhir. Kini pendekatannya lebih matang, mengontrol risiko, tapi tetap agresif bila memungkinkan. Ia menolak menjadikan manajemen poin sebagai strateginya, gaya menyerang tetap menjadi ciri khasnya. Mentalitas ini telah membantunya bangkit dari cedera parah selama bertahun-tahun. Setelah 3 operasi pada lengan dan puluhan kecelakaan, Marquez memilih meninggalkan Honda dan gajinya yang besar demi kesempatan membuktikan diri di Ducati lewat tim satelit Gresini pada 2024. Keputusan berani itu membuahkan hasil manis, 3 kemenangan, posisi ketiga klasemen, dan tiket ke tim utama Ducati pada 2025. Meski peluang Marquez siap tunduk pada statistik dominasi, sejumlah nama lain tetap menjadi ancaman. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan pembalap dari Yamaha maupun Aprilia. Tapi sejauh ini, statistik, performa dan stabilitas pembalap bintang Ducati lah yang membedakan. Catatan pribadinya juga semakin mendekati rekor legendaris. Lebih dari 70 kemenangan di kelas Premier, rekor jumlah podium dan poin dalam satu musim, serta marin juara terbesar dalam sejarah MotoGP. Saat Marquez memasuki lintasan Mandalika pada 3-5 Oktober 2025, bukan sekadar tampil sebagai pembalap berbakat, melainkan sebagai definisi default dari dominasi MotoGP era Ducati. Ia bukan sekadar mengejar poin,
ia menulis sejarah. Jika ia finish dalam 2 balapan mendatang dengan strategi konsisten baik podium maupun kemenangan, gelar dunia ke-9 bukan sekadar mimpi, melainkan fakta final. Dan lebih dramatis lagi, gelar tersebut merupakan gelar pertama bersama Ducati, setelah 8 gelar sebelumnya diraih bersama Honda. Mandalika musim ini bukan hanya panggung balapan. Ia menjadi babak akhir dari drama panjang Marquez. Jatuh, bangkit, berani ambil risiko, serta mengukuhkan dominasi yang mungkin tak akan dilupakan MotoGP dalam waktu lama. Mari saksikan apakah Mandalika akan menjadi saksi sejarah, di mana Baby Alien akhirnya mengunci mahkota dunia di rumah kita. Skenarionya sudah ada, tinggal aksi nyata di lintasan. Franco Morbidelli yakin Marc Marquez akan juara MotoGP 2025, trofi bisa disiapkan. Franco Morbidelli, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, menyatakan keyakinannya bahwa Marc Marquez tak hanya akan memenangkan kejuaraan dunia MotoGP 2025. Tetapi gelar tersebut sudah bisa dipastikan lebih awal. Menurut Morbidelli, hanya cedera serius yang mampu menghentikan laju impresif sang Baby Alien musim ini. Hingga seri ke-12 musim ini, Marc Marquez memimpin klasemen dengan 381 poin, unggul jauh 120 poin dari pesaing terdekatnya, sang adik Alex Marquez dari Gresini Ducati. Koleksi 8 kemenangan utama dan 11 kemenangan sprint race semakin menegaskan penguasaan mutlaknya. Morbidelli memuji aspek teknis Marc, pengereman, manajemen ban, dan ketahanan fisik yang berada di level tertinggi. Menurutnya, performa tersebut menjadikan Marc sebagai kandidat juara paling realistis. Saya yakin Marc Marquez akan memenangkan gelar musim ini, ujar Morbidelli dengan mantap. Hanya cedera yang bisa menghentikan laju impresifnya, tambahnya. Morbidelli menilai bahwa tidak ada pembalap lain yang bisa menyamai konsistensi dan kecepatan Marc. Meski begitu, ia juga menambahkan, jika kondisi fisik Marc terganggu secara serius kelak, maka segalanya bisa berubah. Lebih personal, Morbidelli mengalami titik balik di seri Argentina Autodromo Termas de Rio Hondo. Trio podium dipimpin Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli, podium MotoGP pertamanya sejak 2021. Momen ini dinilai sebagai momentum kebangkitan karirnya. Setelah sempat kesulitan di musim sebelumnya, Morbidelli berharap hasil ini membuka babak baru yang lebih positif. Saya berharap ini menjadi awal dari babak baru, katanya. Salah satu modal kuat Morbidelli tahun ini adalah pengalamannya mengendarai Ducati EP24. Motor ini bukanlah hal baru. Karena dulu waktu masih di Pramac Racing, motor inilah yang dikendarainya. Familiaritas dengan paket ini menjadi keuntungan besar. Gabung dengan tim VR46 milik Mentor Rossi juga menambah kenyamanan. Ia merasa kembali ke lingkungan yang mirip rumah, dan mendapat paket kompetitif dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang baru didukung resmi Ducati sebagai satelit premium. Bola.com bahkan menyebut Morbidelli sebagai kuda hitam musim ini. Jika fisiknya prima dan adaptasi dengan EP24 berjalan optimal, ia berpotensi menjadi rival serius bagi kedua rider Ducati pabrikan. Terlebih, tim VR46 kini memiliki dukungan pabrikan, menjadikannya sebagai tim satelit utama Ducati, peluang besar tampil gemilang. Bagaimanapun, Morbidelli mengakui bahwa masih banyak aspek yang perlu disempurnakan. Ia bisa saja tetap tertinggal di bawah Marc atau sang saudara Alex, serta Francesco Bagnaia yang juga kompetitif. Seberapa besar tekanan Marc bisa diredam oleh faktor non-fisik seperti mental atau strategi, menjadi kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan Morbidelli. Namun musim ini Marc menunjukkan konsistensi luar biasa. Selain Morbidelli, pesaing muda seperti Alex Marquez terlihat semakin kuat di sesi lap awal Ajax kompetisi dan sprint race. Model performa Marc pun digambarkan unggul meski di tikungan kanan cepat. Menurut Morbidelli, satu-satunya skenario yang bisa menghentikan Marc adalah cedera besar. Motor terbaik, fisik prima, pengalaman luar biasa, semua mendukung dominasi. Namun sejarah menunjukkan bahwa faktor kecil seperti kestabilan mental, adaptasi trek, dan strategi tim bisa membuat perbedaan di akhir musim. Dengan semangat yang menyala dan tekad yang bulat, Franco Morbidelli tampil percaya diri menatap MotoGP 2025. Ia tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai kandidat kuat juara dunia. Bahkan menyarankan trofi bisa mulai disiapkan.
Namun, Morbidelli juga melihat celah kondisi fisik Mark adalah satu-satunya titik lemah yang bisa mengubah segalanya. Podium di Argentina menjadi titik balik baginya. Bukan sekadar prestasi, tapi pernyataan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi bersama para pembalap Ducati elit. Berbekal keakraban dengan motor YP24 dan tim VR46 yang solid, Morbidelli merasa siap membuat kejutan demi kejutan. MotoGP 2025, baginya, bukan hanya tentang dominasi Baby Alien. Ini soal siapa yang mampu membaca momen, memanfaatkannya, dan mengguncang peta persaingan. Di tengah hingar-bingar lintasan, Morbidelli bukan sekadar peserta, ia adalah sosok yang siap menulis ulang cerita. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Casey Stoner peringatkan semua pembalap MotoGP. Marquez sudah kembali dan kini tanpa rasa takut. Dunia MotoGP 2025 kembali bergetar. Kali ini bukan karena mesin Ducati yang menggila atau strategi tim-tim papan atas. Nama Marc Marquez kembali jadi pusat perhatian, dan komentar pedas datang dari sosok legendaris, Casey Stoner. Juara dunia 2 kali itu tak ragu menyebut bahwa rival-rival Marc harus bersiap menghadapi versi paling mematikan dari sang Baby Alien. Menurut Stoner, Marquez kini tampil lebih cerdas, lebih tenang, namun tetap mematikan. Dan yang paling mengerikan, ia tak lagi kenal rasa takut. Stoner yang dikenal sebagai pembalap brilian dengan feeling tinggi terhadap motor, mengungkapkan bahwa gaya balap Marc Marquez telah berubah drastis dibanding masa-masa awal karirnya. Marc dulu seperti bom waktu, hebat, tapi rawan meledak. Sekarang dia jauh lebih tenang dan efisien, ujar Stoner dalam wawancara eksklusif. Ia mengacu pada masa saat Marquez bersama Honda, ketika ia sering mengambil risiko berlebihan demi mengejar podium, dengan hasil yang tak jarang berujung kecelakaan. Kini, menurut Stoner, hal itu tak lagi diperlukan. Motor Ducati YP25 begitu kuat. Dia tak perlu memaksa lagi. Dia cukup balapan cerdas, dan hasilnya tetap luar biasa. Menurut Stoner, performa Ducati musim ini membuat semua pembalap, terutama Marquez, bisa mengatur balapan dengan cara berbeda. Tidak ada lagi gaya, kamikaze, atau manuver nekat yang merugikan. Motor kini stabil, bertenaga, dan nyaris tanpa celah. Stoner bahkan mengatakan bahwa inilah pertama kalinya Marquez punya motor ideal yang bisa sepenuhnya mengakomodasi gaya balapnya. Motor ini memberi Marquez kebebasan. Ia bisa menyerang kapan saja, tanpa harus mempertaruhkan segalanya, jelasnya. Perubahan gaya balap Marquez dibuktikan oleh statistik musim 2025. Dari 12 seri yang telah berlangsung, ia menyabet 8 kemenangan balapan utama, 11 kemenangan sprint, dan memuncaki klasemen dengan 381 poin. Ia unggul lebih dari 120 poin atas rival terdekatnya, yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Dia tidak cuma menang. Dia mendominasi, ucap Stoner. Stoner menyebut transformasi ini bukan hanya karena motor, tapi juga karena perubahan pola pikir. Marc tak lagi sekadar pembalap cepat, dia sudah menjadi pembalap cerdas dan strategis. Casey Stoner yang terkenal tajam dalam menilai gaya balap menyebut bahwa Marquez kini tampil dengan rasa hormat lebih besar terhadap lawan-lawannya di lintasan. Tidak ada lagi duel sembrono atau tikungan nekat. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus menjaga. Kita melihat Marquez yang lebih dewasa. Tapi jangan salah, dia tetap predator. Hanya saja kini lebih elegan. Menurut Stoner, perubahan ini membuat Marquez jadi pembalap paling berbahaya musim ini. Karena ia punya semuanya, motor tercepat, mental juara, dan kecerdikan balapan. Di balik performa cemerlang itu, Marquez juga telah mencatatkan tonggak sejarah pribadi, 160 podium MotoGP, menyamai milik legenda lain. Ia sekarang tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia ke-9,
yang bisa menyamai rekor Valentino Rossi dan bahkan mengancam rekor Mick Doohan. Stoner tak ragu menyebut bahwa hanya satu hal yang bisa menghentikan Marquez saat ini. Kalau dia tetap sehat, dia akan juara. Satu-satunya musuh dia sekarang adalah cedera. Meski Ducati punya skuad terbaik, tekanan internal mulai terasa. Juara bertahan Francesco Bagnaia justru tertinggal jauh musim ini. Banyak yang menyebut duet Marquez dan Bagnaia bisa menciptakan konflik di garasi. Namun Stoner percaya Ducati cukup dewasa menghadapi situasi ini. Ia juga menekankan bahwa Ducati bukan tim yang hanya mendengarkan satu pembalap, meskipun Marquez tampil luar biasa. Saya yakin Ducati mengandalkan data dan kolaborasi. Mereka tak akan terpaku pada satu suara saja. Stoner pun mengingatkan bahwa kesuksesan Marquez bukan hanya karena talenta, tapi karena tim yang tahu cara mendukungnya secara menyeluruh. Setelah kemenangan kelimanya secara beruntun di Brno, Marquez kini mengalihkan fokus ke GP Austria dan GP Hungari. Kedua sirkuit tersebut menjadi medan krusial untuk menjaga momentum menuju paruh akhir musim. Kalau dia bisa lewati dua seri ini tanpa kendala, maka sulit bagi siapapun mengejarnya, kata Stoner. Marc Marquez bukan lagi pembalap muda nekat yang bergantung pada adrenalin. Kini ia tampil sebagai sosok matang, tenang, tapi tetap mematikan. Dengan motor Ducati EP25 di bawah kendalinya dan kondisi fisik yang prima, ia menjadi ancaman yang nyaris tak tertandingi. Casey Stoner tahu itu. Dunia MotoGP juga mulai menyadarinya. Dia sudah berubah, tapi intinya tetap sama. Marc tak kenal takut. Dan sekarang dia punya senjata yang lebih kuat dari sebelumnya. Franco Morbidelli percaya, Marc Marquez akan geser tahta Valentino Rossi. Setelah paruh musim pertama MotoGP 2025 berakhir, satu nama mendominasi sepenuhnya, Marc Marquez bersama Ducati. Pembalap Spanyol ini telah memenangkan 11 dari 12 balapan sprint dan 9 balapan utama, meraih total 381 poin. Unggul jauh dari Alex Marquez, 261, dan Francesco Bagnaia, 213. Kemenangan demi kemenangan membuatnya bukan hanya unggul, tapi seolah menjalankan misi pribadi. Marc tampil sebagai sosok dengan kombinasi sempurna antara pilot luar biasa dengan motor terbaik di grid. Dengan kemenangan hampir total dan rekor baru sepanjang musim. Ia sudah melampaui rekor Giacomo Agostini dan kini menatap rekor kemenangan Valentino Rossi, 89 kemenangan di kelas utama. Sedangkan Marquez sudah mengumpulkan 69 kemenangan. Tetapi bagi Marquez, menyamai atau melampaui Rossi bukanlah tujuannya. Yang penting baginya adalah meraih gelar dunia ke-9-nya pada musim ini. Meskipun telah pensiun sebagai pembalap sejak 2021, Valentino Rossi tetap menjadi figur sentral MotoGP melalui VR46 Racing Team-nya. Ia terus membina talenta seperti Francesco Bagnaia, yang mengikuti jejak Rossi dan sempat menjadi rival utama Marquez sebelumnya. Kini sang murid tampaknya lebih realistis, fokus mempertahankan posisi kedua klasemen ketimbang mengejar Marquez yang berada di orbit tersendiri. Bos tim dan pengamat, termasuk Paolo Campinotti, menyatakan bahwa Valentino justru tidak ingin melihat Marquez meraih gelar juara tahun ini. Gelar yang akan membuatnya menyamai 9 gelar milik Rossi. Bahkan ada spekulasi bahwa Pedro Acosta akan dikembangkan oleh Rossi sebagai senjata rahasia melawan dominasi Marquez pada musim-musim mendatang. Di tengah dominasi Marquez dan bayangan nama besar Rossi, muncul Franco Morbidelli, murid tertua Rossi yang kini berada di garasi VR46 Racing Team. Banyak yang menilai Morbidelli sebagai sosok yang loyal, cerdas di lintasan, dan penuh rasa hormat terhadap sang mentor. Sejak bergabung musim ini, Morbidelli menunjukkan performa impresif. 2 podium di Argentina dan Losail, memimpin balapan di Qatar hingga 10 lap, serta konsistensi tetap dalam zona top 4 klasemen meskipun bukan favorit utama. Dia bahkan sempat unggul atas Bagnaia dan Marquez dalam latihan awal IP Qatar, berkat arahan strategis Rossi yang disebutnya sebagai Advice Emas. Dalam wawancara terbaru, Morbidelli menyampaikan keyakinannya bahwa Marc Marquez memang akan menggantikan Valentino Rossi di puncak sejarah MotoGP. Marc sekarang adalah referensi utama, ia sangat agresif tapi stabil. Dari data yang kami pelajari di box dan saya berterima kasih karena diberi akses oleh Ducati. Itu menunjukkan bahwa ia saat ini lebih unggul dari siapapun, termasuk legenda seperti Rossi.
Morbidelli tak lagi bicara sebagai komentator netral. Ia melihat realitas teknis dan performa Marquez, serta menyadari bahwa sang legenda VR46 pernah merawat talenta yang sekarang justru harus mengakui keunggulan Marquez. Bagnaia mungkin menjadi satu-satunya pesaing yang memiliki motor sama dan dukungan penuh dari Rossi. Tetapi ia sudah realistis bahwa memenangkan gelar musim ini adalah tantangan yang hampir tak mungkin. Pedro Acosta disebut sebagai kandidat masa depan untuk melawan dominasi Marquez, bila ia akhirnya bergabung dengan VR46 setelah kontrak KTM berakhir. Sementara itu, Rossi tampak tidak secara terbuka melawan Marquez. Sebaliknya, ia disebut menghormati Mark sebagai kandidat utama juara dunia tahun ini, walau situasi membangkitkan luka lama rivalitas mereka. MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez. Bersama Ducati, ia tampil dominan, memecahkan rekor kemenangan dan membuka jalan untuk menyamai bahkan melampaui prestasi legendaris Valentino Rossi. Di balik layar, Rossi masih aktif membentuk generasi baru melalui tim VR46, dengan Francesco Bagnaia sebagai murid utama dan Pedro Acosta sebagai harapan masa depan. Namun, justru dari dalam lingkaran VR46, muncul pengakuan mengejutkan. Franco Morbidelli, murid lama Rossi yang kini bersinar kembali, menyatakan dengan jujur bahwa Marquez pantas menggantikan Rossi sebagai ikon MotoGP saat ini. Bagi Morbidelli, dominasi Marquez bukan sekadar hype, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. MotoGP 2025 adalah momen transisi sejarah. Sang legenda lama mulai tergeser, dan sang juara baru siap dimahkotai. This is your goal that makes it all worth it. This is your